Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom untuk kita semua. Kembali lagi di dalam Sarumpun Sabda, ya. Eh, saya sangat senang dengan sambutan kalian semua, sobat Sarumpun yang tetap semangat, tetap setia untuk menyaksikan channel Sarumpun Sabda. Tentu saja Sarumpun Sabda adalah channel yang membahas tentang sabda Tuhan, sabda Allah, gitu ya. Satu-satunya kebenaran. Sebenarnya video kali ini gitu ya agak berbeda dengan kebiasaan saya gitu ya, agak berbeda. Kenapa? Karena sebenarnya uh, agak sedikit saya tidak mau tadinya membahas ini gitu ya, karena uh, saya kurang suka membahas tentang masalah orang lain gitu ya, masalah tentang uh, siapapun itu begitu ya. Saya hanya ingin fokus kepada firman Tuhan gitu ya. Tetapi saya melihat penting juga di satu sisi begitu ya untuk membahas soal ini. Karena apa? Karena gereja kita gitu ya, jemaat kita itu saat ini sedang terbelah dua begitu, terbelah dua. Akibat apa? Jadi kali ini tuh Sarumpun Sabda ingin membawakan fokus kepada kasusnya dari MKC ya. MKC kita sudah tahu beliau adalah seorang murtadin ya, yang luar biasa ya, punya semangat untuk memberitakan firman Tuhan, sabda Tuhan begitu. Tetapi di dalam kasus ini tentu saja kita sebagaimana kita tahu beliau terjerat dengan penyalahgunaan ITE, yaitu berupa ujaran kebencian dalam hal ini kepada agama Islam gitu. Dia pun terjerat dengan pasal 28 ayat 2 begitu ya. Junto 45A ayat 2 Undang-Undang Nomor 19 tahun 2016 dan atau pasal 156A KUHP dengan ancaman 6 tahun penjara maksimal gitu. Dan saat ini sudah divonis dan sudah menjalani hukuman begitu ya. Dan bahkan ada kasus lain begitu ya, nanti juga akan kita sedikit sindir lah begitu ya. Nah, tetapi sebelum kita menangkal lebih jauh dan sebelum saya akan memberikan opini saya begitu, ada baiknya kita menyaksikan video berikut ini. Pak Aceh, Pak Aceh, satu dunia nyeri Pak Aceh. Iya, baru ketemu sekarang. Ketemunya sama. Ya, ya. Oke. Biar sama saya dan. Tenang Pak. Siap. Ayo. Proses penangkapan Muhammad Kece ini cukup pelik. Awalnya tim Ditipit Siber sudah mencarinya di beberapa lokasi, tapi tidak ditemukan. Sempat pula ada informasi Muhammad Kece akan menyeberang ke luar Bali. Namun setelah Polda Bali dan Polres jajaran melakukan penyekatan, dia tidak juga ditemukan. Akhirnya penyidik Ditipit Siber Barreskrim kembali ke rumah kontrakan yang diduga tempat persembunyian Muhammad Kece di wilayah Mengwi, Kabupaten Badung, Bali. Namun dia tidak ada di lokasi. Tak putus asa, penyidik Ditipit Siber Barreskrim kemudian memperluas area pencarian, termasuk ke persawahan di sekitar lokasi menggunakan senter. Upaya ini akhirnya tidak sia-sia. Polisi kemudian mendapatkan Muhammad Kece sembunyi dalam kegelapan di area persawahan tersebut. Ahmad menyebut, sosok MKC ini bukanlah seorang yang ahli agama atau murid di suatu pesantren atau santri. Bahkan pemahaman yang diyakini MKC ini dipelajari sendiri. Nah, dari video yang sudah sama-sama kita saksikan begitu ya, ada beberapa poin yang akan coba saya sampaikan begitu ya. Kenapa saya anggap ini penting? Karena ada pro dan kontra ya di dalam kasus MKC ini gitu ya. Bahkan PGI sendiri sebagai salah satu lembaga
yang membawahi seluruh gereja-gereja di Indonesia justru ikut mengecam apa yang MKC lakukan, dan justru juga banyak jemaat orang Kristen yang membela kasus atau juga si MKC ini begitu. Ada 4 hal yang ingin saya sampaikan. Yang pertama adalah, kalau tadi kita sudah sama-sama melihat video di awal tadi begitu ya, tidak akan mungkin ada asap kalau tidak ada api. Ya, itu mungkin ungkapan yang tepat begitu ya. Kasus MKC ini tentu bermuara gitu ya dari sindiran-sindiran. Ya, juga teguran-teguran ataupun itu katakan ucapan-ucapan langsung yang bernada kasar atau bahkan menjurus kepada penghinaan, penistaan terhadap agama Islam dalam hal ini begitu. Ini sudah terbukti dari video-video yang sebelum video terakhir dia upload itu sudah ada begitu ya. Karena video terakhir yang dia upload itulah yang membuat akhirnya dia terjerumus dalam kasus ini dan bahkan divonis sampai dengan terjerat hukum gitu. Tapi di sebelum itu gitu ya, beberapa bulan sebelumnya ada video yang dia sudah upload dan itu sudah lebih dahulu memancing emosi. Dan sayangnya gitu, Bapak MKC ini seperti mengulangi lagi gitu apa yang dia lakukan. Kalau dia mungkin sadar apa yang dilakukan itu setidaknya bukan berdampak positif gitu ya. Apakah mungkin ada banyak orang yang menjadi murtadin gitu ya dengan video yang sudah dia viralkan yang bernada kasar itu? Mungkin terjadi gitu ya. Tetapi apakah lebih banyak orang yang dia bawa kepada Tuhan dibanding dengan orang-orang yang marah gitu ya? Saya yakin dan percaya bahwa banyak orang-orang Muslim gitu ya, orang Islam yang bahkan sakit hati dengan video yang diunggah oleh teman kita yaitu Pak MKC gitu ya. Kalau saja Pak MKC minta maaf di video yang pertama tadi ya, di video yang kita bisa saksikan gitu. Kalau saja Pak MKC minta maaf di sana dan tidak mengulangi lagi ya, atau setidaknya kalaupun dia tidak minta maaf, tidak mengeluarkan kata maaf, mungkin dia berhenti sampai sana gitu ya. Mungkin konten-konten berikutnya ya sebagai YouTuber Kristen dia bisa masukkan fokus saja pada pertemuan antara kepercayaan Kristen dan kepercayaan Islam. Mungkin tidak menyindir atau menjelek-jelekan agama Islam gitu ya. Mungkin akan lancar gitu ya. Mungkin akan orang melihat ada hal positif pada diri MKC gitu. Tetapi nyatanya sayang sekali video terakhir yang dia unggah sendiri gitu ya tentang hal itu justru lebih lagi, dan bahkan dengan tegas beliau ada kata-kata semacam hinaan gitu. Meskipun itu bisa kita anggap fakta, bisa kita anggap juga opini beliau begitu ya. Tetapi apapun itu mungkin caranya yang kurang pas begitu ya. Itu hal pertama. Hal yang kedua yang ingin saya soroti adalah tentang motivasi dari MKC gitu. Apa sih motivasinya dari MKC ini? Tentu yang tahu adalah hanya beliau dan juga Tuhan gitu ya. Ternyata ketika diselidiki, beliau ini tidak mempunyai dalam tanda kutip itu keahlian khusus pada bidang agama. Dia itu bukan jebolan sekolah teologi atau sekolah ahli Islam gitu ya, di Islam gitu. Seorang yang belajar Islam dengan serius bukan, tetapi beliau itu hanyalah seorang murtadin, murni ex-Islam gitu. Kemudian tentu dia sudah menjadi seorang yang hatam tentang pelajaran-pelajaran di dalam Islam begitu ya, dan dia bawa ke dalam Kristen begitu, dan dia coba perbandingkan begitu. Tentu ada banyak orang yang melakukan seperti itu gitu ya, bukan hanya dari Islam ke Kristen ke Islam juga ada banyak begitu. Nah, yang harus kita teliti adalah apa sih motivasi MKC ini ketika dia memberitakan Injil, memberitakan kebenaran Tuhan, kebenaran firman Tuhan melalui media sosial, melalui YouTube-nya begitu ya. Karena sama sekali berbeda ya. Kalau Pak MKC ini membaca Alkitab yang dia pegang, yang kita sama-sama baca, di sana itu konteksnya adalah konteks budaya yang berbeda dengan budaya Indonesia yang ada saat ini gitu. Bahkan Paulus saja yang ada di dalam konteks Yunani, konteks Eropa, yang sebenarnya itu bisa dan sangat bisa untuk saling menjelek-jelekan agama, menyerang secara frontal kepercayaan orang-orang yang di Yunani, kepercayaan orang kepada dewa-dewi, kepercayaan tentang tidak adanya kebangkitan. Paulus bisa melakukan itu, tetapi Paulus tidak melakukan itu gitu. Apalagi kita yang ada di Indonesia dengan konteksnya yang toto kromo gitu ya, yang nyantun gitu ya, budaya nyantun. Apalagi itu begitu ya, sangat-sangat tidak tepat kalau kita gunakan sindiran-sindiran yang berbau penistaan begitu ya. Kalau kita lihat contoh saja ya gitu ya, di dalam
Kisah Para Rasul 17 ayat 16 sampai dengan 34 di sana gitu ya. Itu bercerita tentang Paulus yang ada di Athena gitu ya. Kemudian dia menemukan orang-orang Yunani gitu ya di sana yang yang percaya kepada dewa dan dewi begitu. Kemudian juga menemukan orang-orang Stoa, orang-orang Epikuros yang tidak percaya dengan kebangkitan tubuh begitu ya. Tentu saja dalam hal ini bertentangan dengan kepercayaan Paulus yang meyakini bahwa Yesus Kristus bangkit gitu ya dari kematian. Bahkan Paulus menemukan ada patung begitu di sana yang menjadi simbol Tuhannya orang Yunani begitu. Tetapi apa Paulus menyampaikan berita Injil dengan cara menyerang kepercayaan ataupun agama orang-orang di Yunani? Apakah Paulus menyindir atau apakah Paulus menyerang, menista agama dari orang-orang yang tidak percaya dengan kebangkitan? Tentu tidak. Paulus justru menggunakan ya patung sembahan mereka, agama mereka untuk menjadi jembatan ya. Demi Injil itu diterima oleh orang-orang di sana gitu. Demi itu gitu. Jadi motivasi Paulus adalah semata-mata untuk demi Injil itu, firman Tuhan itu diterima gitu ya. Apakah Paulus orang yang bodoh sehingga Paulus tidak bisa tahu tentang agama Yahudi, agamanya Epikuros dan juga Stoa tadi? Tentu Paulus adalah orang pintar, dia dididik di dalam didikan Gamaliel. Dia seorang ahli Taurat gitu ya. Tapi Paulus memilih tidak menggunakan ilmu-ilmunya begitu. Nah, kemudian justru Paulus yang dibawa ke sidang Areopagus begitu. Dialah yang diminta pertanggungjawabannya. Dialah yang diajak untuk berdebat. Bukan Paulus yang mengajak berdebat, tetapi dia yang diajak berdebat. Nah, inilah hal yang menarik begitu. Nah, ada lagi contoh ya. Ketika Paulus itu diserang seorang penyihir. Jadi itu di dalam Kisah Para Rasul 13 ayat 8 sampai 10 itu ceritanya Paulus sedang dalam misi penginjilan memberitakan firman Tuhan. Dia itu dihalang-halangi oleh seorang tukang sihir gitu ya. Nah, barulah di sana Paulus bisa menyerangnya bahkan dengan kata-kata hujatan ya, dengan kata-kata kutuk gitu. Ya. Nyahlah kau, dikatakan sana, anak iblis bahkan dikatakan kepada penyihir itu. Anak iblis bahkan, ini sangat-sangat keras. Ya. Baru Paulus bisa melakukan penyerangan secara atau juga penistaan secara besar-besaran, secara masif itu kalau ada yang menyerang, kalau ada yang menghalang-halangi dia memberitakan Injil. Nah, apakah ketika katakanlah dalam kasus ini MKC memberitakan Injil gitu ya, apakah lewat YouTube atau jangan MKC lah, apakah ketika kita memberitakan firman Tuhan, orang-orang Kristen memberitakan Injil, apakah ada orang-orang yang menghalang-halangi? Saya rasa tidak akan ada ya. Karena negara kita memberikan kebebasan yang sebebas-bebasnya ya, untuk kita memberitakan firman Tuhan dengan cara yang benar tentu saja begitu ya. Apalagi upaya untuk menghalang-halangi, tidak akan ada menurut saya. Nah, artinya apa? Artinya kita sebenarnya tidak perlu untuk sampai menyerang kepada ajarannya, ya, menyerang, menghina ajarannya, agamanya gitu. Paulus tidak pernah menyerang agama, Paulus tidak pernah menyerang ajaran orang-orang gitu yang berbeda dengan dia. Tapi yang Paulus lakukan adalah menyerang pola pikir mereka, menaklukkan pola pikir mereka. Artinya Paulus tidak dengan secara terang-terangan menghina, meskipun Paulus tahu itu adalah fakta bahwa ajaran orang lain itu salah. Tetapi Paulus tidak dengan terang-terangan menghina atau menyerang mereka gitu, tetapi adalah dengan cara menaklukkan pola pikir mereka. Ya, sekali lagi itu yang Paulus lakukan. Dan jangan lupa gitu ya, di dalam 1 Korintus 13 ayat 1 sampai dengan 2, di sana dikatakan meskipun kita punya ilmu gitu ya, ini intinya, meskipun kita punya ilmu sehebat apapun kita, tapi kalau kita tidak punya kasih itu sama dengan tidak berguna, dikatakan di sana. Nah, apakah Pak KC ini melandaskan fakta-fakta ataupun opini-opininya gitu ya, yang keras itu dan berbau penistaan itu dengan kasihnya ala Indonesia yang tadi kita bahas sama-sama, orang-orang Indonesia yang punya tata krama, nyantun gitu ya, murah senyum gitu ya. Apakah sudah seperti itu? Nah, ini menjadi bahan pertimbangan kita. Itu yang kedua. Yang ketiga adalah baru kita sedikit bergeser tentang kelanjutan dari kasus MKC ini karena adanya penganiayaan dari seorang irjen bernama Napoleon. Kita sudah sama-sama tahu. Bagusnya di sana gitu ya, saya melihat bahwa si Pak Napoleon ini mengaku bahkan terang-terangan dengan surat begitu bahwa dia adalah yang saya tangkap dia adalah perwakilan lah ya, dia mewakili gitu
perasaan umat Islam yang tersakiti. Dan bahkan dia tidak menyesal gitu ya ketika dia menyakiti para MKC ini begitu. Nah, itu yang dia sampaikan di awal begitu ya. Saya tidak akan berkomentar tentang Pak Napoleon ini gitu ya. Tapi yang saya mau komentari adalah netizen Kristen itu justru semakin meyakini bahwa penganiayaan yang didapatin oleh si MKC ini, Pak MKC ini adalah bagian dari kehormatan gitu, satu kehormatan karena dia teraniaya karena memberitakan Injil. Nah, yang harus saya sampaikan, sayang sekali kita terburu-buru dalam menyimpulkan satu kasus begitu ya. Apakah benar MKC ini mendapat penganiayaan adalah satu kehormatan karena dia memberitakan Injil? Mungkin kita bisa katakan iya, tapi jangan lupa di sisi lain Tuhan juga bisa memakai ini sebagai penghukuman untuk Pak MKC. Saya tidak menghakimi, sekali lagi ini hanya opini sendiri. Kenapa? Mari kita lihat Stefanus contohnya. Kalau Stefanus kemudian mendapatkan dalam tanda kutip penghormatan ya ketika dia melihat Tuhan Yesus yang duduk di sebelah kanan Allah ya, Bapaknya di surga ya, itu sudah tepat. Kenapa? Karena Stefanus memberitakan Injil apa adanya dan dia mati syahid dalam keadaan begitu ketika dia stop sampai pemberitaan Injil. Tidak ada sesuatu yang ditambah-tambahkan oleh atau dilebih-lebihkan oleh Stefanus. Bahkan Stefanus tidak menyerang ajaran atau kepercayaan orang-orang Yahudi ketika itu. Sekali lagi Stefanus menyerang pola pikir mereka ya secara tidak langsung begitu. Justru dengan hukuman itu Tuhan mau menyatakan kasihnya untuk MKC supaya dia bertobat. Dalam artian bukan bertobat dalam secara dia jadi Kristen atau apa, bukan, karena dia adalah seorang yang saya yakin dia punya iman Kristen yang kuat begitu ya. Tetapi supaya dia semakin hari memperbaiki dirinya gitu ya. Ada hal-hal karakter, sikap yang harus dia perbaiki, yang harus diasah. Ingat, MKC juga adalah manusia loh ya, manusia gitu. Manusia biasa. Dia bukan Tuhan. Ada banyak contoh tokoh-tokoh agama yang sudah pernah kita kenal sebelumnya, atau tokoh-tokoh agama Kristen gitu ya, tokoh-tokoh iman Kristen yang punya jabatan, akhirnya dia jatuh juga begitu ya. Tadinya kita sanjung-sanjung dia gitu ya, wah ini hebat, punya iman kepada Tuhan Yesus, tetapi ujung-ujungnya dia punya dosa juga, dia jatuh juga gitu. Nah, kita mungkin berkaca kepada situ ya. Jadi tidak ada seorang pun yang tadinya kita katakan dia hebat, seterusnya dia akan hebat begitu. Tetapi jangan lupa MKC ini masih ada. Ini poin terakhir ya. Jadi MKC ini masih ada dan itu yang harus kita syukuri gitu ya. Artinya apa? Perjuangannya untuk Injil itu belum usai. Artinya kemungkinan dia dipakai oleh Tuhan itu masih sangat besar dan masih sangat panjang. Yang harus kita doakan adalah semoga MKC memperbaiki, bahkan terus mengasah gitu ya. Dia belajar dari kasus ini dan ini adalah Tuhan izinkan juga terjadi, tetapi dalam bentuk pendisiplinan, penghukuman gitu ya, bukan soal penghormatan karena dia memberitakan Injil, bukan begitu ya kalau menurut saya sih gitu. Oke, mungkin ini saja yang bisa saya jabarkan. Semoga ini menjadi pencerahan ya, sedikitnya bermanfaat untuk tidak terlalu kita terbawa dengan arus emosi dan juga khusus untuk umat Muslim ya. Saya meminta maaf secara pribadi gitu ya. Mari kita rajut kembali persaudaraan kita gitu ya, sebagai satu sama lain, keturunan Abraham, satu rumpun. Makanya saya senang sarumpun sabda gitu ya, satu rumpun, yaitu dalam sabda Tuhan, firman Tuhan Yesus Kristus gitu. Amin.